Bang Yansa. Selamat malam Mas Nopri. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Yansa ini dengar-dengar ada peternakan lele ya di Kepayang ini ya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah lah. Gimana Bang peternakannya sekarang ini Bang? Kalau di masa pandemi kayak gini Bang? Alhamdulillah peternakan kita lancar-lancar, tetapi harga jual di pasar sedikit merosot karena peminatnya kurang. Oh. Nah di sini saya akan nanya sama Bang Yansa. Nah, awal mula ide yang tertanam di dalam pikiran Abang sehingga bisa membuat usaha itu karena apa Bang? Apa karena hobi atau karena apa gitu kan? Saya usaha lele ini sebagai sampingan. Pekerjaan saya sehari-hari honorer di salah satu perkantoran daerah. Oh, kalau boleh tahu perkantoran apa tuh Bang? Perkantoran daerah di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Oh, di PU. Iya. Nah, kalau Abang ada dua pekerjaan sekaligus kayak itu, gimana upaya Abang biar bisa gimana tuh ya? Biar bisa ngimbangin pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya, Bang. Kalau sekarang ini usaha lele ini tidak terlalu menghabiskan waktu. Pagi saya memberikan umpan sebelum berangkat kerja. Istirahat siang saya pulang untuk mengecek kolam dan memberi umpan lagi. Kemudian di sore hari pas saya pulang kerja saya memberikan umpan lagi. Oh, jadi bisa teratur kayak gitu ya, Bang? Bisa dikatakan begitu, Mas. Itu kalau biasanya target peternakan tuh ngopornya bakal kemana Bang? Itu ya. Kalau kita sekarang ini untuk mengisi ke kolam-kolam pemancingan udah ada, mengisi pasar yaitu pasar Kepayang ini. Berarti nyetokin ke pasar-pasar juga berarti Bang? Ya benar, untuk konsumsi di masyarakat. Itu kalau selama pandemi kayak gini Bang, itu gimana tuh? Atau ada perubahan dari seperti sebelumnya gitu kan? Kalau sebelumnya harga jual lele di pasaran sekitar 25 per kilo. Kalau untuk sekarang ini yang biasanya sehari pasar bisa ngambil 100 kilo, sekarang sedikit berkurang. Sekitar 70 kilo. Ada penyusutan lah setiap harinya. Dikarenakan pandemi ini ya Bang? Ya, minat konsumsi warga juga sedikit berkurang. Nah, mengapa Anda memilih usaha ini Bang? Padahal kan masih banyak usaha-usaha sampingan yang lainnya kan? Saya kebetulan ada lahan dan juga saya ini hobinya kayak mana ya? Untuk menenangkan diri juga. Karena usaha yang lainnya kurang minat saya. Kurang minat berarti ya? Iya. Itu dari kapan Abang mulai membuka usaha sampingan gitu Bang? Sekitar bulan Juli kemarin. Sekitar bulan Juli berarti udah masuk waktu Covid gitu ya? Iya. Waktu Covid. Udah pandemi Covid. Dari awal Abang membuka usaha itu sampai sekarang kira-kira ada penurunan omset nggak Bang? Atau ada gimana gitu kan? Sebelumnya itu kan bulan Juli itu sedikit gimana ya? Sedikit ada peningkatan penjualan dari 100 kilo tadi. Semakin maju ke depan pasar semakin berkurang peminat lele. Nah, bagaimana agar usaha Abang tuh bisa berkembang dan bertahan dalam persaingan di pasar-pasar gitu di masa pandemi sekarang ini Bang, kalau menurut Abang? Saya mensiasatinya dengan kemungkinan kan sekarang pandemi Covid ini kan warga-warga tidak mau ke pasar karena menghindari keramaian. Jadi saya mensiasatinya dengan cara
berdagang melalui media sosial atau secara online. Oh, iya. Itu pakai delivery juga nggak bang kira-kira, abang? Ya, tentunya deliver. Bisa ya, itu bisa juga. Nah, kalau strategi abang untuk menstabilkan keuangan di masa pandemi gini bang, gimana bang? Kalau menstabilkannya ya penjualan yang dikurang di pasar tadi, saya siasatinya dengan berjualan online tadi, Mas. Oh gitu cara menstabilkannya ya? Iya. Oh iya bisa. Nah kalau untuk nah bang, kira-kira abang ada kerjasama sama perusahaan atau sama orang lain nggak untuk mempromosikan ini peternakan lele abang ini? Kalau ke perusahaan kita belum ada ya, karena untuk di Kabupaten Kepayang ini belum ada produsen makanan yaitu dari sektor perikanan yaitu lele. Jadi saya bekerja sama kepada pedagang pasar. Jadi pedagang pasar mengambil ikan dengan saya dengan sistem tabungan. Jadi saya menitipkan ikan kepada mereka. Jadi dibayar satu, utang untuk satu lagi. Jadi untuk nutup yang satu, jadi saya mengutangi modal awal dia. Oh jadi diibaratin tuh jadi abang nitip ke warung tersebut, ke pasar tersebut, pedagang, Penjual, ya. terus dijualnya baru ambil hasil dari jualnya tuh. Iya benar, karena sekarang ini di masa pandemi, sekarang pedagang terbentur dengan modal. Jadi untuk mensiasatinya saya juga berputar pikiran. Jadi bagaimana orang bisa berdagang dengan bantuan modal, yaitu dengan cara tersebut. Saya memberikan mereka modal pertama dulu untuk mengutang. Nah, kalau untuk peternakan lele itu bang, itu tuh dari hasil memang itu hasil abang sendiri atau ada ini Bekerja sama dengan orang ini? Iya, untuk membuat peternakan lele itu. Kalau sekarang ini saya skala bisa dibilang skala kecil-kecilan. Untuk kedepannya mungkin insya Allah bakalan saya mungkin untuk berkembang menjadi skala besar, saya mungkin membutuhkan mitra. Ya ini mitra ini suatu PT yang bergerak untuk mempromosikan yang menjual. Jadi saya sebagai peternak dan mitra ini sebagai penjual. Saya berarti saya itu sebagai peternak, mereka yang menjual. Nah bang, ini mungkin yang terakhir lah ya kan. Mungkin ada harapan nggak dari abang sepatah dua patah kata buat saya selaku mahasiswa ini kan bang. Siapa tahu mungkin mau terjun juga ke dunia bisnis atau ke dunia peternakan juga gitu kan bang. Mungkin ada sepatah dua patah dari abang. Sebenarnya dunia peternakan terutamanya perikanan ini sangat mudah dan juga sangat menjanjikan hasilnya. Sebagai adik yang sebagai mahasiswa sebenarnya bisa menjadi seorang peternak ikan, karena pemeliharaan ikan tersebut tidak terlalu rumit dan juga tidak memakan waktu yang sangat banyak, seperti memberikan umpan, setelah itu membersihkan saringan air, ya seperti itu. Nah ini apa tuh kalau didengar dari abang ini tadi. Nah siapa yang ini bang? Abang kan ada kerja juga kan selain dari lele itu kan bang? Iya. Nah berarti siapa yang mengambil
pasokan ikan itu untuk dibawa ke pasar itu, Bang? Saya sendiri dan juga ada kakak ipar saya yang membantu saya. Kami memanen, maksudnya untuk menjual ke pasar itu, membawa hasil panenan kami ke pasar itu, mengambilnya itu waktu subuh. Jadi membawa ikan ke pasar itu sekitar jam-jam 6 pagi sudah diantar ke pasar. Jadi setelah itu baru abang berangkat kerja. Ya, benar. Jadi ya. Terima kasih ya bang buat waktunya, buat ya nasihat juga yang bisa diambil dari saya juga kan. Iya. Makasih ya bang buat waktunya ya bang. Oke, sama-sama Mas Nopri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.